berapa tepatnya harus dapat responden. Karena semakin banyak itu semakin baik gitu. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Product Marketing di Logim Academy, batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 3, yaitu User Persona. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua M, Program Manager untuk di Logim Academy, bersama mentor kita untuk Product Marketing, ya ini. Halo, ketemu lagi sama Fikri. Langsung aja kalau kayak gitu kita lihat instruksi tugasnya apa. Jadi di tugas chapter ini, peserta diminta untuk membuat satu kuesioner untuk melakukan riset persona. Yang kedua itu user persona berdasarkan riset persona yang sudah dilakukan. Jadi user persona ini kurang lebih kayak semacam stereotype berdasarkan hasil riset tentang tipe orang macam apa yang akan menggunakan produk kita. Kurang lebih kayak gitu. Kita langsung aja ke pembahasan tugasnya. Untuk tugas user persona ini, saya pilih tugasnya Nova. Persona yang dibuat oleh Nova ini yang paling mendekati sih gitu. Jadi persona ini melingkupi bagaimana gambaran seseorang atau bagaimana gambaran seseorang yang menggunakan produk game kamu gitu. Misalkan gamenya Agate, ada satu namanya Memories gitu. Nah, bagaimana sih persona dari pemain-pemain game Memories ini gitu. Nah, itu di situ kita bercerita dalam artian ada namanya, ada data demografisnya, ada behavior atau bagaimana caranya dia bermain game ini, bagaimana keseharian dia sehari-hari, kemudian umur, ada gender, ada pekerjaannya, dia seperti apa gitu. Nah, data yang sudah diolah dari kuesioner itu dijadikan user persona dan ini hasilnya memang yang paling mendekati dibandingkan tugas yang lainnya. Dimana di sini udah lengkap dengan foto persona, kemudian ada data psikografisnya aja. Cuma untuk user persona perlu digarisbawahi adalah kita harus bercerita tentang user kita sendiri. Dalam artinya, di sini dijelaskan Joko Trimanto. Motivasinya adalah bermain game hiburan di kala senggang dan mencari teman melalui game. Kemudian, kebiasaan bermain gamenya adalah bermain game setiap hari menggunakan handphone. Kemudian, sumber frustasi ketika bermain game adalah jika turun level atau tingkat dan jaringan internet mungkinnya yang terkendala. Kemudian ada kebiasaan tentang mencari gamenya, dia bagaimana, biasa mencari info di YouTube atau Facebook. Nah, data psikografis ini sebetulnya adalah masih data mentah yang harusnya kita bisa gunakan sebagai narasi cerita. Contohnya seperti ini, ada foto persona di sebelah kiri, di sebelah kanan ada data demografisnya dia seperti apa, misalkan umur, gender, dan pekerjaannya sudah ada, namanya siapa. Lalu di bawahnya, data psikografis ini kita olah jadi sebuah cerita. Jadi bisa dengan cara seperti ini mungkin. Joko adalah seseorang yang bermain game di kala senggang dan selalu mencari teman untuk bermain game. Ketika dia tidak punya teman, dia tidak akan main game. Kebiasaannya adalah bermain game setiap hari menggunakan handphone. Karena menurutnya laptop atau komputer terlalu ribet atau terlalu sulit karena harus tidak bisa mobile ketika dia sedang di mana dia tidak bisa bermain game. Nah, dalam bermain game ini, Joko bisa frustasi karena levelnya turun atau tingkat levelnya yang terlalu sulit, atau bahkan ketika koneksi internetnya saat dia sedang berada di suatu tempat itu ada kendala jaringan sehingga ada masalah ketika dia sedang bermain game. Kemudian Joko biasanya mencari info tentang game saat dia sedang menonton YouTube atau sedang browsing di Facebook. Kemudian hal yang dilakukan Joko ketika sedang bermain game adalah membeli aksesoris game guna meningkatkan kemampuan dari karakternya. Dan gamenya sendiri tidak boleh lebih dari 3 GB. Itu adalah data psikografis dari yang sudah Nova buat ini, yang nantinya teman-teman bisa olah lagi jadi sebuah narasi pendek. Jadi sebuah user persona itu harus bercerita bagaimana karakteristik dari orang yang memainkan produk teman-teman gitu. Oke, ini adalah kuesioner yang dibuat oleh Nova. Nah, kita bisa tahu di sini pertanyaan-pertanyaan apa. Di sini ada pertanyaan demografik general, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif. Untuk masukannya dari sebuah instrumen penelitian, biasanya kalau kuesioner dipakai untuk kuantitatif, di mana ada sebuah rentang dari 1 sampai 5, dari sangat efektif ke sangat tidak efektif, atau sangat bagus ke sangat tidak bagus. Kemudian ada skala yang memang harus diukur dalam setiap penelitian kuantitatif. Nah, hal yang perlu dikoreksi di sini adalah dalam suatu instrumen penelitian untuk mencari user persona, sebetulnya kuesioner ini bisa digunakan untuk apa saja kan. Nah,
user persona kita bisa cara paling mudah untuk mendapatkan data ya memang lewat kuesioner. Namun untuk mendapatkan data dari sebuah kuesioner, kita tidak boleh memilih atau menempatkan 2 pertanyaan dalam satu sesi. Seperti contohnya ini, lebih memilih game online atau offline. Kemudian alasannya, itu seharusnya dalam format penulisan kuesioner, kita harus memisahkan kedua hal ini. Contoh, pertanyaannya seperti lebih memilih game online atau offline. Jawabannya hanya tinggal online atau offline saja gitu. Nah, alasannya kita pisahkan di bawah gitu. Fungsinya untuk apa? Kita nantinya akan mendistribusikan data-data tersebut ke dalam suatu user persona. Artinya, memilih game online atau offline itu adalah sebuah preferensi dari setiap orang dan alasannya juga pasti beda-beda gitu. Nah, data yang terpisah ini nantinya akan memudahkan kita dalam mengolah si user persona. Seperti contohnya misalkan, lebih memilih game online atau offline gitu. Terkadang ada seseorang yang menjawab dia lebih memilih game offline, tapi dia nggak punya alasan tertentu ya, memang pengennya offline aja gitu. Dia nggak punya suatu preferensi tertentu kenapa harus dibedakan antara online atau offline gitu misalkan. Nah itu tuh nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu cerita, di mana cerita yang ada di user persona itu adalah, misalkan Joko lebih senang memainkan game offline karena menurutnya tidak ada hal yang mendasari hal tersebut gitu. Nah hal itu tuh akan memudahkan kalian ketika akan membuat user persona. Oke, contoh berikutnya untuk kuesioner, aku ngambil dari peserta yang lain. Di sini ada kuesioner, terlihat memang lebih berantakan, tapi memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari kuesioner ini sudah cukup baik gitu. Ini sudah sesuai dengan kaidah format penulisan instrumen penelitian dari sebuah kuesioner. Jadi tidak ada lebih dari satu pertanyaan dalam satu sesi gitu. Untuk format-format pilihannya memang kita bisa tentukan apakah itu kualitatif dengan kita menjawab pertanyaan secara essay, atau menentukan dengan pilihan, atau menentukan dengan skala Likert, artinya ada rentang dari 1 sampai 5. Itu tinggal kita pilih preferensi kita terhadap sebuah pertanyaan gimana. Namun biasanya untuk membuat user persona, untuk memudahkan teman-teman ketika membuat nantinya user persona yang baik, kuesioner ini baiknya menggunakan skala Likert. Artinya ada rentang 1 sampai 5, 1 untuk pernyataan yang sangat tidak setuju, kemudian 5 untuk pernyataan di mana teman-teman sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, di situ tugasnya hanya validasi. Validasi artinya misalkan di sini ada pertanyaan, berapa lama waktu bermain game dalam sehari? Ketimbang menanyakan pertanyaan berapa lama waktu bermain game dalam sehari, teman-teman bisa langsung lebih kerucutkan lagi pertanyaan tersebut dalam berupa pernyataan seperti apakah teman-teman menghabiskan waktu lebih dari 4 jam sehari saat bermain game. Kemudian si sampel atau penjawab pertanyaan tersebut tinggal menjawab sangat setuju, artinya memang saya lebih main game itu lebih dari 4 jam sehari. Jadi preferensinya lebih tepat karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penjawabnya, dan teman-teman tinggal memvalidasi apa yang memang harus teman-teman cari tahu gitu. Tidak perlu ditanyakan berapa lama waktu bermain game dalam sehari, karena setiap orang punya preferensi yang beda-beda ketika bermain game. Ada yang 4 jam, ada yang 2 jam, ada yang sejam, bahkan ada yang 15 menit ketika dia memang sibuk aja, ada yang ketika dia mau tidur gitu. Itu preferensinya beda-beda. Jadi instead of teman-teman bikin pertanyaan di mana teman-teman tanya bagaimana behaviornya, lebih baik teman-teman tanya berupa pernyataan. Apakah pernyataan-pernyataan yang saya mau validasi ini tuh tepat atau tidak gitu. Dan itu tuh teman-teman tanyakan kepada si penerima dari kuesioner ini sendiri gitu. Mungkin pernyataannya itu lebih ke kayak semacam asumsi yang ingin divalidasi dari si orang yang ditanya. Kayak misalkan tadi kan, saya bermain game 4 jam sehari. Di skala Likertnya itu bisa dari tidak pernah sampai selalu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Karena memang dalam kuesioner untuk memudahkan teman-teman cepat dapat datanya, kalau misalkan dijawab dengan cara essay kayak gini, jatuhnya nanti si respondennya akan keburu malas untuk ngisi karena terlalu banyak hal yang bisa dia pikirkan. Fungsi dari kuesioner sendiri ini kan adalah untuk kecepatan kita mengambil data dari si responden, dan responden ini yang akan dijadikan user persona oleh kita gitu. Nah, fungsinya sih kayak gitu.
kita supaya bisa cepat dapat datanya aja sih. Biasanya ketika kita sudah bekerja dalam satu company atau ketika kita sudah punya company sendiri, kecepatan mutlak diperlukan buat mengerjakan sebuah proses. Apalagi kebutuhan user persona ini nggak hanya 1, 2, atau 3 gitu. Terkadang satu produk itu bisa ada sampai 20 persona, dan kita tuh harus olah 20 persona itu dari kuesioner-kuesioner yang ada gitu. Dan kuesioner yang kita dapatkan itu nggak cukup hanya terkadang sampai 50 responden gitu. Itu ada sampai 100 responden, terkadang kita bisa harus cari sampai 400 responden untuk benar-benar memvalidasi. Sebetulnya tidak ada angka pasti teman-teman berapa tepatnya harus dapat responden. Karena semakin banyak itu semakin baik gitu. Cuma umumnya dalam ilmu ilmiah penelitian kuantitatif biasanya ada di angka 50, 100, sampai 400. Itu berdasarkan total populasi yang udah kita convert pakai skala Likert atau pakai metode sampling gitu. Nah itu tuh biasanya angkanya di segitu. Nah untuk dapat data sedemikian banyak itu, kuesioner kita harus efektif banget nih gitu. Nah untuk efektivitasnya itu adalah kita yaitu ubah pertanyaan itu menjadi pernyataan yang memang kita mau validasi. Apalagi sih common mistake yang dilakuin sama peserta ketika submit di tugas ini? Mostly sih dalam suatu user persona memang yang paling penting adalah membuat sebuah persona itu seolah menjadi cerita. Oke, aku kasih contoh apa yang pernah aku buat. Jadi di user persona ada salah satu game Agate yang kita punya user personanya tuh macam-macam gitu, dan kita lagi cari tahu user persona orang-orang yang mau beli game atau beli suatu barang di dalam game kita itu tuh personanya seperti apa. Nah setelah kita teliti dari beberapa ratus sampel itu kebagi ke dalam 3 persona gitu, ada 3. Di sini ada, kita contohkannya adalah Zara, kemudian ada Jessica, kemudian ada Aliando gitu. Itu si personanya kan kita buat cerita nih gitu. Zara adalah seorang cewek yang sebetulnya dia agak pemalu gitu. Dia main game hanya untuk memuaskan dirinya sendiri ketika dia sendiri gitu. Nah, ini tuh jadi sebuah gambaran untuk seorang product manager atau product marketing gitu. Nah, common mistake yang kemarin dibuat gitu adalah itu sebetulnya belum jadi sebuah user persona, tapi masih jadi sebuah data mentah hasil in-depth interview atau bahkan hasil dari pertanyaan kuesioner yang udah kita compile jawaban-jawabannya gitu. Hal paling penting dalam sebuah persona adalah membuat si persona itu seolah bercerita. Nah itu common mistake yang kemarin aku temukan keseluruhannya sih gitu. Agak kesulitan ketika nanti seorang product manager ketika dia mau mengembangkan suatu fitur karena si persona ini tidak bercerita bagaimana dia beraktivitas sehari-hari ketika bermain game. Kurang lebih soal penyajian ya, dan kenapa ini juga jadi penting, mungkin lebih karena kita tahu bahwa ini tuh kayak stereotip orang, tapi tadi kenapa juga harus ada nama, kenapa harus ada foto, ini supaya si desainer maupun si product manager dan product marketingnya tuh bisa bersimpati terhadap si user ini ya, jadi juga bisa lebih memahami apa kebutuhannya, apa motivasinya, dan dengan demikian bisa mendesain produk yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhin sama si persona ini, kurang lebih kayak gitu ya. Makanya juga harus ada kutipan, kenapa juga harus bercerita, kurang lebih kayak gitu ya. Sip, itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 3 yaitu user persona. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materi maupun tentang produk marketing itu sendiri, kamu bisa langsung tanyain itu di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses di Logim Academy menggunakan PC atau laptop. Sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course produk marketing di Logim Academy Batch 3. Gue R bersama Fikri. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah. Bye.